Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, KPU Jakarta tengah menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan di Hotel Sari Pasifik Jakarta. Rapat pleno ini telah dimulai sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sore tadi dan masih berlangsung hingga kini. Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, dihadiri oleh seluruh komisioner KPU, Bawaslu dan juga perwakilan atau saksi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024. Saat ini, komisioner KPU tengah membacakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di 6 daerah atau 6 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Di mana diinformasikan sebelumnya bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 yaitu Pramono Anung Rano Karno unggul di 6 wilayah yang ada di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Hotel Sari Pasifik Jakarta, bergabung bersama rekan kami Nata Arman yang ada di sana untuk mengetahui situasi terkini di sana. Selamat malam Nata Arman, bagaimana jalannya rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Jakarta? Apakah seluruh wilayah yang ada di Jakarta ini sudah selesai, rampung dibacakan? Baik, selamat malam Syafa dan juga pemirsa terkait dengan proses berjalannya dari rekapitulasi atau rapat pleno rekapitulasi dari tingkat provinsi yang mana untuk berjalan secara lancar sejak tadi dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini masih berlangsung juga, yang mana untuk mencocokkan dari keenam data yang sudah tadi dibacakan dari ke 6 itu yang terakhir tadi baru saja selesai, Jakarta Pusat baru saja selesai dan tidak ada perbedaan data dari data KPU maupun dari kotak yang tadi sudah dibuka yang ada di belakang saya ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa untuk data yang kami peroleh berdasarkan hasil dari rekapitulasi yang berlangsung pada hari ini, pertama di Kabupaten Kepulauan Seribu, yang mana pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan suara 6.578. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun ini mendapatkan sebanyak 653 suara. Kemudian untuk pasangan nomor 3 Pramono Anung Rano Karno diperoleh 7.456 suara. Artinya untuk di Kepulauan Seribu sendiri ini unggul di pasangan nomor urut 3 yakni Pramono Anung Rano Karno. Kemudian untuk suara tidak sah tercatat ada 474 dan juga suara sah ada 14.687. Kemudian untuk total ada 15.161 dengan DPT total ada 20.908. Artinya ini yang masih memimpin adalah paslon nomor urut 3. Kemudian dilanjutkan tadi untuk Jakarta Barat yang mana sama masih unggul dari paslon nomor urut 3 Pramono Rano yang mendapatkan perolehan suara 500.738 suara dari total sebanyak 1.069.002. Kemudian DPT atau daftar pemilih tetap ada lebih dari 1.900.000 jiwa. Kemudian sementara untuk Jakarta Pusat sendiri ini masih sama juga, hasilnya menunjukkan bahwa untuk perolehan suara yang mendominasi adalah di pasangan nomor urut 3 Pramono Rano yang mendapatkan suara sebanyak 220.372 suara. Kemudian untuk suara sah sendiri ada 417.000 lebih dan suara tidak sah tercatat ada 38.000 dengan total 455.000 suara yang terdapat DPT 813.000 lebih. Kemudian untuk Jakarta Selatan juga
masih sama, diungguli oleh paslon nomor urut 03 yakni Pramono Rano dengan total perolehan suara ada 491.000. Kemudian dari suara total 1.046.480. Kemudian DPT ada 1.748.961. Kemudian Jakarta Timur juga masih sama sampai dengan Jakarta Utara. Dan untuk proses rekapitulasi suara tadi juga ini semuanya berjalan dengan lancar dan juga sesuai, tidak ada namanya miss atau kesalahan tidak sesuai antara data dari KPU maupun dari pencocokan suara yang tadi dibongkar atau dibuka dari kotak suara yang disegel tadi yang sempat dibuka pada pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian untuk tadi juga proses dari pembukaan pertama ini dimulai dari Kepulauan Seribu yang dimulai pada pukul 17.20, kemudian dilanjutkan di break sekitar pukul 6, kemudian dilanjutkan kembali pembacaan atau pencocokan pada pukul 7 malam tadi. Kemudian agenda sendiri pada hari ini akan dilanjutkan pada 2 agenda, rekapitulasi dan juga penetapan hasil. Baik, Nata, jadi berapa daerah lagi yang belum selesai dibacakan hasil penghitungan perolehan suaranya malam ini? Baik, terkait dengan daerah yang dibacakan saat ini masih Jakarta Pusat, namun ini sebentar lagi akan rampung dan tentunya dari ke-6 ini artinya malam ini sudah akan rampung dan tentunya untuk besok hari akan bisa penetapan dari hasil dari rekapitulasi yang final yang tentunya akan diumumkan pada besok. Rencananya tadi berdasarkan doorstop yang kami lakukan dengan Ketua KPU mengatakan bahwa apabila hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala, tentunya akan dibacakan semua dari 6 tingkatan provinsi. Kemudian selanjutnya besok akan dilakukan penetapan setelah Car Free Day seperti itu. Namun apabila ada permasalahan tentunya akan diundur sehingga untuk dilanjutkan pembacaan pencocokan itu akan diundur pada esok hari. Namun sejauh ini berjalan dengan lancar sehingga kemungkinan besar untuk penetapan sendiri akan dilakukan pada besok hari. Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Hotel Sari Pacific Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, KPU Jakarta hingga kini masih menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilgub Jakarta 2024 di Hotel Sari Pacific Jakarta. Saat ini tengah dibacakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk wilayah Jakarta Pusat. Kalau berdasarkan laporan dari rekan kami Nata Arman yang berada di lokasi, ini merupakan wilayah terakhir yang tengah dibacakan oleh KPU. Artinya ke-6 daerah yang ada di Provinsi Jakarta sudah rampung dibacakan dan rapat pleno ini akan segera selesai pada malam hari ini. Pemirsa, kalau berdasarkan jadwal, hasil pilkada diumumkan paling lambat tanggal 16 Desember 2024. Namun, KPU menyatakan bahwa pengumuman bisa dilakukan lebih awal. Kemudian berdasarkan informasi yang kami terima, penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pilgub Jakarta akan diumumkan besok hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bisa disepakati? Rapat saya skorsing sampai pukul 13.00. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kota besok jangan sampai ada yang absen ya. Ya. Pokoknya kalau ada yang absen nanti perjadiannya dikurangin. Kita foto di mana, Ketua? Situ. Pak Haji mana, Pak Haji? Pulang dia, sakit kan. Oh iya, gimana dong ya? Di atas dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Biar puasa lancar, nggak angin-anginan, minum Bejo Jahe Merah. Terbukti atasi masuk angin, ampuh jaga daya tahan tubuh. Jahe biasa, mana bisa. Bejo Jahe Merah, ambiar anginnya. Musim hujan gini, di mana ya gue bisa cari asuransi mobil? Pakai ini, beneran banyak pilihan asuransinya. Yang ini cepet banget, semuanya bisa online. Yang ini, survei mobilnya pakai video. Cari asuransi yang pas buat mobil kamu. Pakai Level aja. Level, beneran pilihannya, beneran hematnya. Masih minum yang ada anginnya. 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 Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Cek Shopee dulu, cek Shopee dulu. Termurah, gratis ongkir. Ayo cek Shopee dulu. 12 Desember, promo puncak Shopee 12.12 birthday sale. Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Yuk sayang, yuk dicek kontrak. No, cek Shopee dulu. Yang murah banyak, yang termurah hanya di Shopee. Gratis ongkir lagi. 12 Desember, promo puncak Shopee 12.12 birthday sale. Masuk angin. Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan. Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Anda kembali di Breaking News pemirsa. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta diskorsing dan akan dilanjutkan pada besok hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara dari 6 kabupaten kota dan besok akan dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi sekaligus pembacaan keputusan KPU DKI Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sekaligus berlaku juga sebagai pengumuman, maka sejak itu 3 hari kerja kemudian bisa menjadi bahan atau objek sengketa di perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu supaya tidak terlalu malam kami skorsing dulu untuk memberikan hak bagi pasangan calon untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi tidak terkurangi haknya. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pasangan calon, seperti itu. Mas, tadi di tengah-tengah kan pas pembacaan di Jakarta Timur kan sempat dari 01 membacakan soal Pinang Ranti, terus kemudian diprotes oleh pihak 03. Nah ini gimana Mas? Dari Menyikapinya gimana? Iya, sebenarnya terkait dengan Pinang Ranti kan kami menunggu rekomendasi dari Bawaslu ya. Dan rakor kami terakhir dengan Bawaslu menyatakan belum ada rekomendasi terkait dengan pemungutan suara ulang. Terkait dengan tindak pidananya kami serahkan kepada Sentra Gakumdu untuk melakukan proses penanganan pelanggaran pidana pemilu, tapi pada prinsipnya itu sudah ditangani oleh teman-teman Bawaslu dan sejauh ini dinyatakan belum memenuhi unsur terjadinya pemungutan suara ulang, seperti itu. Dari pasangan 01 kan juga mengadukan ke DKPP, KPU DKI ini tanggapannya seperti apa? Ya, kalau terkait dengan aduan itu hak dari tiap pasangan calon ya, tapi kami meyakinkan kepada publik bahwa KPU sudah bekerja dengan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi rekan-rekan juga sudah melihat rekapitulasi C pemberitahuan yang tidak terdistribusi hanya 10%. Itu pun ya kurang dari 10% ya, dan itu pun sudah ada keterangannya berapa yang meninggal dunia, berapa yang pindah domisili, berapa yang berubah status dan sebagainya. Seperti itu. Berarti kan kalau besok hanya satu agenda tentang penetapan, berarti hari Seninnya sudah mulai memasuki gugatan gitu ya? Iya betul, hari Senin sudah bisa untuk proses di Mahkamah Konstitusi ya. Berarti 3 hari kan ya Pak? 3 hari kerja, hari kerja. Setelah itu prosesnya apa lagi Pak? Ya kalau nanti setelah 3 hari kerja sengketa ke MK, MK akan mengeluarkan namanya BRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Kalau di peraturan MK nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal sengketa, itu akan dikeluarkan tanggal 19 sampai 20 Desember. Maka paling lama 3 hari kalau dalam hal tidak ada sengketa di DKI Jakarta, kami akan menetapkan
gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua dalam hal terjadi pilkada 2 putaran seperti itu. Sekitar tanggal berapa Pak Dodi? 19 sampai 20 penyampaian BRPK, paling lama 3 hari kami sudah harus membuat penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua. Pak, bagaimana sikap dari KPU DKI ini kan udah berapa gugatan yang masuk baik ke DKPP maupun ke MK, apa persiapannya? Ya, kalau terkait dengan persiapan ya kami siap ya dari sisi data, kemudian administrasi semuanya sudah kami siapkan dengan baik dan tim hukum juga sudah menyiapkan ya sebelum hari pemungutan suara kami juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk tadi dokumentasi C pemberitahuan yang distribusi, foto-fotonya, rekap yang tidak terdistribusi semuanya sudah kami collecting dan kami siap untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pilkada. Pak Dodi, tadi kan banyak juga jumlah pemilih di sejumlah kabupaten dan kota yang mengalami penurunan. Nah, ini sikap dari KPU sendiri seperti apa? Mungkin Bu Asri bisa. Iya, tadi terkait dengan partisipasi pemilih ya, sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa memang untuk tingkat partisipasi pemilih ini mengalami penurunan dibandingkan partisipasi pemilih pada saat pemilu nasional lalu. Dan tentunya hal ini menjadi evaluasi kita bersama. Namun saat ini kan kita sedang menjalani tahapan rekapitulasi dan besok akan dilanjutkan dengan penetapan hasil perolehan suara. Maka kita fokus dulu ke tahapan ini untuk tahapan evaluasi dan kajian-kajian terkait seluruh tahapan pilkada termasuk dengan partisipasi pemilih. Pastinya nanti akan kami jalankan sesudah selesai semua tahapan pilkada. Mungkin boleh tanggapan KPU terkait dengan tim hukum Ridho yang siap untuk menggugat ke MK terkait dengan rekapitulasi. Ada silakan. Ya, kalau terkait gugatan kan hak pasangan calon ya, dan ini dalam electoral justice system atau prinsip keadilan pemilu itu dibuka secara lebar. Justru kami hargai ya, daripada harus demonstrasi di tengah jalan, di depan kantor KPU, lebih konstitusional itu bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun tentu MK punya hukum acara terkait dengan ketentuan berapa persen selisih hasil yang bisa diajukan ke MK, kemudian apa dasarnya, karena pada prinsipnya PHP atau perselisihan hasil pemilihan adalah selisih hasil. Kalau terkait dengan proses, sengketanya ada di Bawaslu. Tapi apapun itu kami akan hadapi dan kami akan siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti itu. Oke, cukup ya. Bantah ya bahwa C undangan itu distribusinya sedikit seperti itu, Pak. Ya, teman-teman tadi sudah bisa melihat ya, hanya 10% C pemberitahuan tidak distribusi, itu pun ada keterangannya. Ada yang meninggal dunia, ada yang karena sudah pindah domisili, ada yang memang sudah berubah status jadi TNI Polri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi artinya kami nggak ingin menjawab opini dengan opini, kami ingin menjawab opini dengan data dan fakta ya. Termasuk nanti terkait dengan tingkat partisipasi kami akan melakukan riset, kajian, kami akan mengundang pakar-pakar untuk meneliti apa penyebab voting turnout-nya tidak terlalu tinggi. Apakah karena sosialisasi atau karena terkait dengan kendala teknis misalnya di hari H karena orang berlibur atau sakit atau karena hujan dan sebagainya. Itu akan terjawab nanti berdasarkan riset dan data dan fakta yang ada. Jadi tidak hanya karena opini. Seperti itu ya. KPU DKI Jakarta menepis disebut tidak profesional oleh tim hukum Ridho begitu ya? Ya, profesional itu kan penyelenggaraan pemilu berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan ya, dan kami sudah melaksanakan semuanya, ada berita acara, ada dokumentasi, dan tentu ini bisa kami pertanggungjawabkan karena prinsip dari penyelenggara pemilu itu adalah akuntabel, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan? Satu, di rapat pilihan terbuka ini semua orang bisa melihat, bisa mengkritisi. Kedua, nanti tentu pada Mahkamah Konstitusi kalau memang nanti diperlukan. Oke, cukup ya, biar kita istirahat. Siapa Mas? Beliau sebagai pemantau ya, pemantau terdaftar. Mereka dari NetGrid terakreditasi, jadi dia punya hak untuk hadir. Cukup ya semuanya? Semua istirahat, sehat-sehat. Sampai ketemu.
Ya, pemirsa, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jakarta 2024 besok hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat. KPU juga memberikan waktu selama 3 hari bagi masing-masing paslon jika ingin mengajukan sengketa atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilgub Jakarta 2024. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.